Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Siapa sangka makanan siang gratis di negara lain bisa semewah restoran. Sementara di Indonesia, perbedaannya bikin kita mikir ya, kok bisa beda banget sih? Nah, daripada semakin penasaran, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan inilah perbandingan makan siang gratis di beberapa negara yang akan bikin kalian ngiler dan pengen sekolah di sana. BTW, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Nomor 7. Finlandia. Kalian semua tahu nggak kalau Finlandia dikenal sebagai negara yang punya standar pendidikan terbaik di dunia? Bahkan mereka udah punya program makan siang gratis sejak tahun 1943-an loh. Ide ini tuh berawal dari petani yang ngasih makanan ke anak-anak kurang mampu ya teman-teman. Sampai akhirnya program ini resmi disahkan di Undang-Undang Pendidikan Dasar pada tahun 1948. Kita lihat dulu kali ya makanannya tuh seperti apa. 4 sehat 5 sempurna lah ya. Ada pasta sebagai karbohidratnya, terus ada juga protein dan gak lupa susu dan juga jus buah-buahan ya. Lengkap dan sangat menarik banget sih buat aku yang suka banget makan sayur. Nah, tapi menurut kalian semua nih, buat bikin makanan bergaya ala restoran gini, mereka tuh butuh anggaran berapa ya? Setelah aku cek dan recheck nih, setiap tahunnya tuh berubah ya guys. Pokoknya, pemerintah Finlandia mengalokasikan sekitar 300 juta euro atau sekitar 5 triliun rupiah per tahun untuk program makan siang gratis ini. Shock ya, kok bisa dikit banget? Padahal di Indonesia kita butuh 71 triliun rupiah loh untuk program makan ini selama 1 tahun. Ya, nggak bisa dilihat langsung seperti itu sih. Jumlah siswa yang dikasih makan juga beda soalnya. Di Finlandia cuma sekitar 900.000 siswa, sedangkan di Indonesia mencapai 15-20 juta siswa. Jadi jelas ya kenapa anggarannya tuh jauh berbeda. Tapi aku suka sih alasan pemerintah Finlandia kenapa menyediakan makanan tuh super sehat seperti ini. Selain membantu pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak di sana, mereka juga menurunkan angka obesitas dan masalah kesehatan lain di kalangan anak-anak ya teman-teman. Ya, semoga kita bisa deh ya kayak mereka. Nomor 6. Jepang. Nyatanya sebelum Finlandia, ternyata Jepang udah lebih dulu nih nerapin makan siang gratis untuk para siswanya. Sebutannya adalah Kyushoku yang sudah dimulai sejak tahun 1899. Tujuan awalnya tuh sama ya, untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu teman-teman. Cuma pada tahun 1930-an program ini ditetapkan sebagai aturan sosial untuk meningkatkan kehadiran siswa di sekolah ya. Soalnya saat itu terjadi Perang Dunia Kedua kan? Nah, Kyushoku ini lalu menjadi penting untuk memastikan anak-anak dapat nutrisi yang cukup di tengah kurangnya pangan pada saat itu. Sampai akhirnya diresmiin lah itu di Undang-Undang tahun 1954 yang berlaku untuk semua siswanya. Namun, kayak apa sih makanan gratis di negeri Sakura ini? Ya, kelihatannya sederhana sih, cuma kok aku ngiler ya ngeliatnya. Kabarnya per porsinya itu dapat jatah sekitar 40-80 ribu rupiah ya guys. Cuma itu nggak semua ditanggung sama pemerintah. Sebagian kecilnya masih ditanggung sama setiap orang tua, namun yang pasti tidak akan memberatkan. Makanya nggak heran lah ya kalau di menunya bisa ada ikan salmon yang biasa kita makan di resto-resto Jepang. Nomor 5. Swedia. Ya, kalau ngomongin Swedia, kita udah pernah membahas penjara mereka juga yang rasanya kayak tinggal di hotel kan? Buat penjahat aja dibikin nyaman seperti itu, gimana untuk para siswanya? Udah pasti mewah lah ya. Nah, jadi program makan siang gratis di sana udah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka atau tepatnya pada tahun 1940. Nah, bedanya sama di Indonesia adalah makanan yang disediakan di sana itu bentuknya prasmanan teman-teman. Jadi semua muridnya tuh bisa makan sesukanya tergantung kebutuhan ya. Tapi ya kalau menurut aku pribadi bisa ada sistem prasmanan seperti ini tuh karena awareness mereka sama makanan tuh udah tinggi sih. Sayur tuh penting banget ya buat dimakan, jadi ya mereka pasti bakalan makan. Kerennya lagi disediain juga tuh menu vegetarian atau opsi khusus untuk anak-anak yang punya alergi atau melakukan diet tertentu. Dan semua itu gratis loh dari pemerintah. Makanya anggaran yang mereka keluarin juga nggak beda-beda jauh ya sama Indonesia, yaitu ada di angka 75 triliun rupiah per tahunnya. Nomor 4. Brazil. Program makan gratis di Brazil udah ada sejak tahun 1955 yang tujuannya untuk mengatasi masalah kelaparan dan juga malnutrisi di kalangan anak-anak.
Dan bisa dibilang ini sebuah program makan gratis terbesar di dunia loh. Kalau di Indonesia tuh ada 15-20 juta siswa, Brazil tuh melayani lebih dari 40 juta anak di 160 ribu sekolah. Tapi pemerintah di sana bisa dibilang agak pelit nih. Soalnya anggaran yang digunakan cuma sekitar 15 triliun rupiah per tahunnya ya guys. Jadi untuk makanan setiap anaknya budgetnya harus sekitar 4.400 rupiah. Pasti nggak enak deh makanannya. Porsinya pasti dikit banget deh tuh. Gitu kan yang ada di otak kalian. Namun kalian lihat langsung aja deh. Nggak seburuk yang kalian bayangin kan. Porsinya cenderung banyak dan juga lengkap ya guys. Ada protein daging dan juga ada serat dari sayurannya. Jujur kalau dibandingin sama Indonesia yang harga per mealnya lebih tinggi, jadi berasa jomplang nggak sih? Tapi mungkin mereka bisa murah karena program makan siang ini tidak melulu menguntungkan siswanya doang ya. Selain melengkapi nutrisi seimbang, program makan siang di sana juga jadi ajang untuk pemberdayaan petani lokal. Makanya meskipun murah tapi tetap kelihatan mewah ya teman-teman. Nomor 3. Skotlandia. Berbeda dari yang sebelum-sebelumnya nih, makan gratis yang ada di Skotlandia ini belum diterapkan ke seluruh sekolah di sana ya. Mereka tuh cuma menyediakan makan siang gratis ke anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 3 doang. Dan program ini pun masih baru karena dimulainya sejak tahun 2015 kemarin. Untuk makanannya sih biasa aja ya, nggak terlalu wah kayak sebelumnya lah. Cuma kita bisa melihat kalau kandungan gizinya tuh cukup lengkap karena banyak protein dan juga sayur. Pokoknya program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan juga memastikan kalau anak-anak tidak ada yang kelaparan. Semoga dengan adanya makan siang gratis ini bisa meningkatkan kesehatan dan juga prestasi akademis siswanya ya. Nah, kabar baiknya lagi, pemerintah Skotlandia bahkan katanya berencana untuk memperluas program makan siang ini supaya kelas 4 sampai dengan kelas 7 bisa dapat juga loh. Nomor 2. Cina. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tak lupa melakukan riset soal program makan siang gratis di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Cina. Prabowo mempelajari budaya pemberian makan siang gratis di suatu sekolah di Beijing, Cina, Selasa 2 April 2024. Berikutnya kita bakal bahas makan siang gratis yang jadi patokan Indonesia nih. Ya, soalnya presiden kita, Bapak Prabowo sempat datang ke salah satu sekolah di Beijing dan takjub ya dengan menu makanannya. Kayak apa sih emang makan gratis di sana? Jujur ngiler sih aku ngeliatnya. Apalagi waktu nonton video ini. My free school food in China. Wow, from Monday. lotus, rice, beef, fish, and vegetables on a soup. Tastes even better when it's free. We Tuesday. have some rice, potatoes, beef, chicken, mushroom soup, and some tomatoes. Tastes so good. Wednesday. Rice, beef, vegetables, soup, cake, yogurt. I always look forward to food time. It's the best. Thursday. Look at all This meal was very that. homely. Wow. Friday. The pasta was so flavorsome. I got very greedy with this bite. Ada beefnya, terus ada ikannya juga lagi. Di kepala kalian pasti mahal kan ini? Enggak guys. Jatah subsidi per anak itu cuma sekitar 4 yuan atau sekitar 8.800 ribu rupiah ya. Meskipun harganya murah banget tapi isinya bener-bener nggak kaleng-kaleng kan? Program makan di Cina ini sebenarnya juga tergolong newbie karena baru dimulai pada tahun 2011. Cuma dari program itu dampaknya udah mulai dirasakan ya sama anak-anaknya. Tinggi badan mereka rata-ratanya untuk laki-laki itu bertambah 1,54 cm, sedangkan untuk perempuan 1,69 cm. Dan nyatanya, selain masalah gizi yang tercukupi, program makan siang ini juga berperan penting pada peningkatan kehadiran siswa di sekolahnya loh. Nomor 1. India. Dan pada nomor terakhir ada India ya guys. Negara ini sih sebenarnya udah cukup senior ya kalau urusan kasih makanan gratis ke anak-anak karena udah ada sejak tahun 1925. Cuma baru di tahun 2001 programnya bisa dinikmatin sama semua anak karena disahkan menjadi program pemerintah.
Nah, siapa sih yang dapat makanan gratis di sana? Semua anak-anak. Pokoknya yang usianya 6 sampai 14 tahun itu semuanya dapat, guys. Dibandingin sama Indonesia, jumlah orang penerima program di India super banyak karena sampai menyentuh 118 juta siswa ya. Sedangkan kita cuma 15 sampai 20 juta doang kan? Berarti bengkak banget dong tuh APBN-nya? Enggak juga sih guys. Soalnya di tahun 2023 kemarin, pemerintah pusatnya ngasih anggaran sekitar 21,77 triliun rupiah doang ya. Kenapa bisa murah? Soalnya yang ditanggung sama pemerintah pusat cuma sekitar 60% ya guys. 40%-nya bakal ditanggung sama pemerintah setiap daerah. Makanya makanannya tuh bisa beda-beda seperti ini ya. Secara umum, program ini kabarnya berhasil meningkatkan prestasi akademik dan juga kesehatan siswa-siswanya loh. Bahkan menurut penelitian, anak-anak yang menerima makan siang gratis punya kemampuan membaca dan juga matematika yang jauh lebih baik ya teman-teman. Aku nggak jago matematika, apa berarti karena belum ada program makan gratis nih ya dulunya? Cuma sayangnya, meskipun makan siang gratis ini membantu meningkatkan asupan gizi, program ini belum cukup efektif sih guys. Tingkat kekurangan gizi di India itu masalahnya nggak cuma dialami sama anak-anak doang ya. Ya, semoga mereka menemukan cara terbaik deh supaya bisa mengatasi masalah kekurangan gizi di negaranya. Dan semoga makan gratis di Indonesia juga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik ya. Soalnya dari yang aku bahas dari tadi, efeknya bagus-bagus semua kok. Nah, kalau menurut kalian, menu makan siang gratis mana nih yang paling menarik perhatian teman-teman? Jujur, kalau dari aku sih dari Jepang ya. Kalau kalian ada jawaban yang berbeda, bisa tulis dan sharing pendapat kalian tentang makan siang di dunia dan juga Indonesia ini teman-teman. Thank you guys! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.